ketemu lagi di Ibadah Anak GKJ Pondok Gede bersama Mbak Arum dan Mbak Yanti tentunya. Apa kabar Mbak Yanti? Baik dong tentunya Mbak Arum. Mbak Arum gimana? Pasti sehat, puji Tuhan. Ada di rumah? Kira-kira sih sehat Kak. Oh gitu. Oke deh. Nah hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Pastinya semuanya sedang bergembira dong. Bergembira. Semuanya happy dong. Happy. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri? Bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya. Oke. Yuk, mari bangkit berdiri. Sekarang kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan karena kasih Tuhan begitu indah seperti pelangi. Kita mau bersama-sama memujikan namanya dengan seindah-indah pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku.
seluas-luasnya samudra, tinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami. Berkati guru-guru kami Tuhan yang akan mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa? Ada yang sudah siap dengan Alkitabnya kan? Pasti sudah. Yuk, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk firman, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-12. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya, dan dalam bahasa Yunani,
tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan ibadah anak pada pagi hari ini. Walaupun ibadahnya masih online, tapi adik-adik tetap semangat ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik yang baik, mari sebelum kita mendengarkan firman, saya hantarkan, Bu Retno hantarkan untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah-Mu, ibadah anak. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran adik-adik dari rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dan dapat memahami firman yang akan kami beritakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 25 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Tema kita hari ini adalah Tuhan memanggil Barnabas dan Saulus. Adik-adik, kita akan melanjutkan cerita minggu yang lalu. Saulus, seperti yang kita ketahui adik-adik, bahwa dulu Saulus itu orang yang jahat, suka mengejar-ngejar pengikut Tuhan dan menganiayanya. Tapi sekarang Tuhan justru memakai Saulus untuk memberitakan Injil ke seluruh tempat, dan Saulus menjadi orang yang baik. Barnabas juga orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Barnabas orang yang teguh imannya. Oleh karena itu Tuhan memakai Barnabas dan Saulus untuk memberitakan firman. Mereka bersama-sama berdoa bersama murid-murid yang lain di suatu tempat di Antiokhia. Mereka berdoa bersama-sama dan disitulah mereka disebut orang Kristen yang pertama. Pada suatu hari ketika mereka sedang berdoa, Tuhan memanggil mereka, memanggil Barnabas dan Saulus. Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus untuk memberitakan firman Tuhan ke segala tempat. Oleh karena itu, murid-murid yang lain berdoa dan tumpang tangan kepada Barnabas dan Saulus dan membiarkan mereka pergi untuk melakukan tugas yang sudah diberitakan, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan adalah juru selamat. Karena orang-orang percaya, mereka berpuasa dan berdoa. Lalu Barnabas dan Saulus pergilah untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan. Ikut bersama mereka yaitu Yohanes. Mereka pergi
dari Antioquia mereka pergi ke Seleukia, kemudian berlayar ke kota Salamis. Kota Salamis itu terletak di pulau Siprus. Lalu mereka menyusuri pulau itu. Sampailah mereka ke kota Pafos. Kota Pafos adalah kota besar. Kota Pafos itu ibu kota provinsi, sehingga di situ ada gubernurnya yang bernama Gubernur Sergius Paulus. Gubernur Sergius Paulus itu seorang gubernur yang cerdas, sehingga Gubernur Sergius Paulus ingin tahu, ingin mendengarkan kabar yang diberikan, yang dibawa oleh Barnabas dan Saulus. Tapi adik-adik, gubernur itu punya seorang teman yang bernama Elimas. Teman gubernur ini seorang tukang sihir dan bisa disebut juga nabi palsu. Elimas tidak menyukai Barnabas dan Paulus untuk bertemu dengan gubernur. Dia tidak mau. Maka Elimas membujuk Gubernur Sergius Paulus untuk tidak mempercayai Yesus. Dia mengatakan kepada gubernur bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ketika mereka sudah bertemu dengan Barnabas dan Saulus, karena gubernur ini seorang yang cerdas, tetap saja dia ketemu dengan Barnabas dan Paulus. Saat mereka bertemu dengan Elimas, tiba-tiba Roh Kudus memberitahu Saulus apa yang sudah diperbuat Elimas kepada gubernur itu. Lalu Barnabas dan Saulus mengatakan bahwa Elimas akan menjadi buta karena perbuatannya itu. Ini yang dikatakan Saulus kepada Elimas. Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari. Engkau tidak dapat melihat matahari karena perbuatannya itu. Seketika itu juga Elimas menjadi buta dan dia meminta orang untuk menolongnya, untuk menuntunnya berjalan. Apa yang terjadi adik-adik? Dengan kejadian itu, gubernur menjadi semakin takjub dan semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gubernur Sergius Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Demikian adik-adik, kerjaan tugas yang diberikan Tuhan kepada Paulus dan Barnabas di kota Pafos. Kemudian Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanannya ke Perga, tetapi Yohanes kembali lagi ke Yerusalem. Adik-adik yang baik, apa yang bisa kita tarik dari cerita hari ini? Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kita. Tak perlu khawatir tentang masa depan kita. Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan akan memberi kemampuan kepada adik-adik untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan sehari-hari. Kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita, kita berbuat baik, menolong, taat kepada Tuhan, itu juga sudah sama dengan kita memberitakan Injil. Demikian cerita hari ini adik-adik.
Sebelum kita akhiri, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, ayat hafalan untuk hari ini. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Paulus dan Barnabas diberi tugas oleh Tuhan, dan kita pun juga diberi tugas oleh Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pembawa berita yang baik, berita sukacita daripada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas ke berbagai tempat. Mampukan kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah, yang besar untuk kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Oke, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita. Gimana ceritanya? Seru dong pastinya. Karena cerita hari ini masih bersambung dari cerita yang minggu kemarin. Kalau yang minggu kemarin ikut sekolah minggu, pasti semuanya menunggu cerita hari ini. Nah, karena kita sudah mendengarkan cerita, kita mau meresponnya dengan memuji Tuhan. Lagu berikut ini berjudul Trust and Obey atau percaya dan taat, percaya dan taat. Nah, kita mau seperti Paulus yang walaupun dia tadinya jahat, tadinya dia mengejar-ngejar jemaat Tuhan, tapi sekarang dia bertobat dan dia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ayo, mari sama-sama kita memuji Tuhan, percaya dan taat. Siapa yang berpegang pada sabda dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami ingin mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu sepanjang hari dan sepanjang waktu lamanya, di saat kita senang maupun susah. Ya Tuhan, hari ini secara khusus kami ingin berdoa syafaat
kepada GKJ Pondok Gede agar di dalamnya kami bisa hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan hidup damai satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami memanjatkan doa agar kami semua terhindar dari virus corona, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kami kasihi, supaya kami semua terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang telah dan akan Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, dan berdoa bersama. Tibalah kita di penghujung ibadah ini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama bernyanyi Aku Diberkati, karena ingatlah, sepanjang hari kita, Tuhan selalu memberkati kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa. Tuhan yang baik, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mohon penyertaan-Mu dalam aktivitas kami di hari-hari ke depan. Berkati kami dalam studi kami dan berikan kesehatan kepada kami semua. Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini dari pandemi, supaya kami bisa beribadah kembali di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah minggu ini telah selesai. Terima kasih ya adik-adik telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan setelah ini masih ada aktivitas, jangan sampai lupa ya diikuti aktivitasnya. Minggu depan kita masih bertemu lagi ya Mbak. Iya dong. Dan adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Tentunya tetap di rumah, Tetap sukacita. tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.